adik-adik, salam pramuka. Untuk pertemuan hari ini, kakak akan menjelaskan tentang pengertian sejarah, manfaat, dan gerakan dari bendera semafor. Untuk itu, siapkan dirimu, perhatikan baik-baik ya. Tahukah kamu apa itu semafor? Pengertian: semafor adalah metode untuk mengirimkan sinyal atau pesan dengan menggunakan alat-alat sederhana seperti bendera, batang, atau tangan kosong sekalipun. Metode ini dilakukan dengan cara mengulurkan kedua tangan membentuk posisi tertentu sesuai dengan formasi yang sudah ditentukan sebelumnya. Bendera, batang, atau alat lainnya berperan untuk memperjelas arah gerakan tangan ketika menyampaikan pesan. Fungsi semafor: semafor juga sering digunakan untuk kepentingan komunikasi militer, sama halnya seperti di pramuka. Di dunia militer, metode ini juga menjadi pilihan komunikasi jarak jauh ketika para tentara sedang berada di tempat yang susah sinyal. Sebagai pesan rahasia. Pada awalnya, semafor digunakan untuk menyampaikan pesan rahasia supaya tidak diketahui oleh musuh. Tapi seiring berjalannya waktu, metode ini sudah tidak lagi efektif untuk menyampaikan pesan rahasia karena semakin banyak orang yang paham arti dari gerakan-gerakan semafor. Relay. Penyampaian pesan pada semafor bisa juga dilakukan secara relay, alias berkelanjutan atau estafet. Penyampaian pesan secara relay digunakan ketika jarak penyampaian pesan sangat jauh. Jadi, pesan yang disampaikan pada satu signaler atau pengirim pesan ke signaler yang lain secara relay sampai pesan itu diterima oleh signaler yang terakhir. Semakin jauh jaraknya, maka semakin banyak juga signaler yang dibutuhkan. Sejarah semafor. Semafor diciptakan oleh seorang insinyur sekaligus pendeta asal Prancis bernama Claude Capet pada tahun 1790. Tujuannya adalah untuk kepentingan komunikasi militer, agar anggota militer bisa berkomunikasi dari jarak yang jauh. Pada zaman dulu, semafor tidak menggunakan bendera seperti saat ini, tetapi menggunakan kayu berukuran besar yang bentuknya menyerupai lengan. Kayu ini kemudian dipasang di atas menara-menara tinggi yang jaraknya 5-10 mil atau sekitar 8-160 km antar satu menara dengan menara lainnya. Pada setiap menara ditempatkan satu signaler sebagai operator serta teleskop sebagai alat bantu untuk melihat pesan yang dikirimkan signaler lain dari jarak jauh. Pada abad ke-19, metode ini banyak diadopsi sebagai metode komunikasi antar kapal. Nah, dari sinilah penggunaan bendera semafor mulai diterapkan. Untuk komunikasi antar kapal, anggota militer tidak lagi menggunakan kayu super besar, melainkan menggunakan alat yang lebih sederhana, yaitu bendera. Ketika Perang Dunia Pertama terjadi, semafor masih sering digunakan meskipun teknologi telepon radio sudah ditemukan. Alasannya adalah karena komunikasi melalui telepon atau radio memiliki kemungkinan untuk disadap oleh musuh, sedangkan semafor tidak. Selain itu, metode ini juga lebih simpel dan dapat digunakan dalam kondisi susah sinyal. Karena itulah, semafor masih banyak digunakan untuk kondisi darurat. Nah, itu tadi adik-adik cerita tentang sejarah bendera semafor. Kali ini, kakak akan mengajak kalian belajar bagaimana memperagakan bendera semafor.